ada 3 golongan manusia yang mereka itu nanti berada di naungan arasy-Nya Allah di hari kiamat, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang itu nanti benar-benar orang-orang yang istimewa. Arasy itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Walaupun Allah tidak punya tempat, tapi Allah mengatakan Allah Ar-Rahman itu istiwa di arasy. Nah, orang-orang ini di bawahnya arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kan istimewa ya. Karena istimewa, qila man hum ya Rasulullah. Maka ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah 3 golongan itu siapa? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man farraja ala makrubin min ummati. Orang yang meringankan kesusahan dari umatku. Jadi kalau kita suka bantui orang yang kesusahan, maka kita ini nanti dapat naungannya Tuhan, dapat rahmatnya Tuhan. Seharusnya kan yang menolong hamba-hamba Allah itu ya seharusnya Allah dong. Kan hamba Allah, ya Allah dong yang nolongi. Tapi kita seolah-olah ikut campur, ya Allah saya yang bantui. Kalau begitu kata Allah, terima kasih. Itu yang jadi Allah suka kepada orang yang membantui umat Nabi Muhammad yang dalam kesusahan. Ada orang kada berduit misalnya, ikam beri duit. Ada orang tidak berhutang, ikam hutangi. Membantu itu tuh luar biasa. Cuma ingati, kalau sudah kita tuh dibantu orang, jangan merajalela. Jangan orang yang membantu kita itu kita tipu. Itu luar biasa tuh. Itu yang kalau peribahasa Indonesianya itu air susu dibalas air tuba. Ya kada? Minimal kalau ikam kada kawa ngapa-ngapain minimal sama. Padahal seharusnya kita harus membalas kebaikan orang itu dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Yang idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberi satu penghormatan, satu satu pemberian atau satu apapun itu, maka kamu balas itu yang diberi orang itu dengan yang jauh lebih baik. Minimal seimbanglah. Maka kalau orang yang suka memudahkan orang lain disayangi Tuhan, tentu sebaliknya orang yang suka menyusahkan orang lain, apa kira-kira? Maka kalau hadis lain misalnya mengatakan, man farraja an mu'minin kurbatan min kurabid dunya farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang meringankan dari orang yang beriman satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah pasti akan meringankan kesusahan-kesusahannya dari kesusahan-kesusahan akhirat. Tentu sebaliknya, kalau kamu bikin orang susah, maka dijamin kamu akan susah nanti di akhirat. Itu yang berkali-kali kita baca. Apa ya? Yang maka nali nabiyin ayyahul. Tidak boleh bagi nabi itu curang, itu enggak boleh. Maka kita ulangi sekali lagi. Kalau bisa usahakan membantu orang lain. Kalau toh tidak bisa membantu orang lain karena keterbatasan, Anda ngajari orang ilmu, kada berilmu juga. Anda beri duit lawan orang, kada berduit juga. Anda menghutangi orang, ya kada kau menghutangi, duit kada ada. Minimal jangan menyusahkan orang, itu minimal. Nah itu tadi orang yang di bawah arasy yang paling pertama disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang meringankan kesusahan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulangi sekali lagi, jadilah orang yang suka membantu. Nah, kalau toh kita tidak bisa membantu orang lain, minimal jangan menyusahkan orang lain. Itu sudah minimal. Kalau menyusahkan orang, itu risikonya berat. Kemudian yang kedua,
Wa ahya sunnati. Orang yang suka menghidupkan sunnahnya Nabi. Ikam berpakaian gamis misalnya. Tujuannya sunnah Nabi. Itu termasuk orang yang disukai Allah tuh. Sekarang kan orang kadang-kadang malu tuh ngikuti sunnahnya Nabi itu. Ya minimal kalau kamu semuanya bisa itu luar biasa. Cuman usahakan belajar sedikit-sedikit mengikuti sunnahnya Nabi. Kalau dari segi ibadah, Nabi sembahyang di masjid ke masjid. Nabi suka rawatib. Nabi suka ijabatul dakwah, mengabulkan undangan orang. Kabulkan kalau memang sempat. Jangan beralasan, wah aku kanyang. Orang kan nyuruh ikam makan. Orang nyuruh kamu datang. Ikam makan di sana, kadang makan di sana. Itu lain ceritanya. Kalau wah aku kanyang koler ke undangan. Bukan nyuruh makan. Nyuruh ikam ke undangan. Ya kan ranjak tuh alasan. Kanyang parut jar kada keundangan. Memang keundangan itu suruh makan kah? Keundangan itu mengabulkan hajat orang. Amunnya kawa. Tapi mun sibuk kan apa juga pang. Kayak siang tadi. Tuh tadi pemecah rekor kami bahapsian. Kami bahapsian. Kalau nggak salah betujuh aja. Betujuh kalau nggak salah. Tuang gendangnya berdua. Tuang bacanya berlima. Seikong aja penontonnya seikong aja. Ada gampangan. Itu kuriak tarus tahu Karena apa? Hujan satu. Kemudian orang mau undangnya itu udah tahu kita susah kalau mengumpulkan orang. Aku kada pernah memaksa orang harus nutup toko, orang harus ke kantor. Biar aja orang ke kantor, biar aja orang ke toko. Itu kan memang udah menhendak banyak orangnya undang malam. Amunnya undang siang, berelaan tuh Pak. Ada tahu guys mana hujan pulang, mana jauh pulang kan? Barong san. Tapi keulangi sekali lagi, Nabi itu suka mengabulkan hajat. Nah kalau kamu mengabulkan hajat diundang orang, itu bukan karena makan sekali lagi ya, tapi karena ikut sunnahnya Nabi. Dan itu kalau ketujuh melaksanakan itu di latar belakangi karena sunnahnya Nabi, tuh nanti dapat naungan arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga yang ada hubungannya dengan kita, wa aktsarus salata alayya, orang yang banyak bersalawat. Padahal bersalawat itu termasuk yang disuruh Nabi kan, berarti sunnahnya Nabi itu. Tapi Nabi sebutkan secara signifikan. Jadi kalau kamu banyak bersalawat, tuh termasuk yang diketujui Tuhan juga. Di Tuhan sini dulu. Ya kenapa? Garang nak orang bersalawat itu disayangi Tuhan. Kan Nabi Muhammad itu kesayangannya Tuhan kan. Lalu ikam berdoa terus-terusan. Bersalawat itu kan mendoakan Nabi. Sebetulnya kamu doakan atau tidak kamu doakan, Nabi gak butuh. Cuman ini sebetulnya kembali kepada kamu. Maka ketika seseorang bersalawat itu berarti mendoakan makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mendoakan makhluk kayak gini nah contohnya. Ikam ketujuh beri anakku tuh es krim misalnya. Sedangkan aku sayang lawan anakku. Maka ikam pasti sedikit banyaknya keempat ku sayangi. Kan gitu. Ini jangan ditukarkan anakku es krim ya. Ada. Ini contohnya aja. Aku bisa nukarkan seorang. Apalagi anakku jauh di pondok sana. Yang halus tuh kalau disuruhnya es krim sakit parutnya. Aku gin batur. Ada kalanya boleh. Ada kalanya kada boleh. Bukan masalah uangnya. Takut parutnya. Tapi itu contohnya aja. Maka ketika orang bersalawat kepada Rasulullah SAW, itu disayangi Tuhan. Karena disayangi Tuhan, ditaruh di bawah arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi hadis. Sebetulnya salawat itu bukan hanya menyebabkan kita beruntung di akhirat. Ternyata salawat itu juga bisa membuat kita beruntung di dunia. Kalau pina duit pina ngalih cari. Siapa tahu ada yang duit ngalih cari. Amunnya sudah nyaman, alhamdulillah. Amun pina kere, ketika kere, itu bisa juga pang Tuhan hendak menguji karena jadi wali. Asyadun nasi balaan al anbiya sumal auliya sumal amsal pal amsal. Nah itu dikehendakinya ada miskin. Kalau yang bubuhan kayak kamu itu miskin kayak kayaknya itu nasib mah. Nah itu kalau kira-kira nasib hendak mengubah nasib.
Hendak mengubah nasib, ada hadis. Ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaka ilaihi, lalu orang itu mengadu kepada Nabi. Apa yang diadukan? Al-faqra, akan kemiskinan. Wadhiqal aisi, dan sempitnya hidup. Amun miskinnya tak susah. Hendak kemana-mana ngalih, hendak makan apa-apa ngalih. Faqal. Nah, ketika orang itu mengadukan kemiskinannya dan kesusahan hidupnya, lalu Nabi bersabda, "Idza dakhalta manzilataka." Kalau kamu nanti masuk ke rumah kamu, ingati, setiap kamu masuk ke rumah, fasallim, maka jangan lupa ucapkan salam. Ikam masuk ke rumah, assalamualaikum atau ada dulu? Assalamualaikum berarti dah pas satu. In kana fihi ahadun am lam yakun fihi ahadun. Baik ada orang di dalam rumah atau kadadakah, tetap assalamualaikum. Kalau ada orangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kadada orangnya assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Yang pertama. Kemudian summa sallim alayya. Kemudian jangan lupa ucapkan salam juga kepadaku. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian assalamualaikum ya Rasulullah. Mendoakan Nabi, mendoakan orang di rumah, kemudian mendoakan Nabi. Kemudian apa lagi? Waqra qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad. Ini ayat yang Allah sangat suka. Ada orang yang hobi membaca qul huwallah, lalu kata Rasulullah berkomentar, hubbuka iyahu yudkhiluhu jannah. Cintanya seseorang kepada qul huwallah itu menyebabkan orang itu masuk ke dalam surga. Yang imam di Masjid Kuba ya. Nah, jadi berarti assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum ya Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wah, jar kabila masuknya. Ini banyak benar bacaannya. Jar kumun hendak sugih. Namun kada hendak ada apa-apa juga. Ini mah ada hakan aja. Nah, ringkas cerita. Papa alar rajuluk. Karena ini amalan dari Rasulullah dikerjakannya. Pokoknya mbah datang ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum ya Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Diamalakannya terus amalan ini. Fa'adarallahu alaihi rizqa. Lalu Allah bujur-bujur memutar-mutar lawaninya terus rezeki di situ-situ aja. Bari tiba-tiba duit tak boleh, tiba-tiba duit tak boleh. Putar-putar ngarannya duit di situ. Bari keluarkan tak boleh pulang duit. Ringkas cerita, hatta afada ala jiranihi, sehingga bukan inya aja yang berduit, tetangga-tetangga empat berduit juga. Bayang. Amun hendak, amun kada hendak, ada apa aja. Yang sudah berduit bang, aku jarang sakit. Ya terserah ikam juga. Membacakan hadis mah, amun diamalkan alhamdulillah. Napa aja nih kada suki-suki. Jangan salahkan aku. Ini hadis ada di dalam kitab namanya Sa'adatud Darain, halamannya 84. Cari hasa orang. Amunik kalau dari Nabi itu pasti dah bujur. Cuman ini tambahan supaya jangan nanti terat. Kalau seandainya suatu saat, nah, udah mengamalkan 5 tahun ya kada suki-suki juga misalnya ya. Berarti Tuhan memang mentakdirkan ikam itu bagusnya miskin. Mungkin disitulah keberuntungan yang luar biasa yang Tuhan hendak takdirkan dalam ikam. Jangan engkau itu menyesal jara aku 5 tahun ini baca qul huwallah terus. Jangan disesali, tuh pahalanya dah ganal banar itu. Tapi insya Allah kalau Nabi bilang seperti itu kayaknya pasti sugih bang. Kamu kada percaya bukti akan 5 tahun kena datangi lon aku. Amunnya kada sugih harus percaya tuh bang aku. Ini dulu, saya hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.